Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang akan menjelaskan presentasi mengenai MIPA untuk pengembangan pengetahuan, problem solving, sikap dan keterampilan serta MIPA sebagai tujuan pendidikan. Dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri Pina Nur Dapista dan Dini Kuruta Ayuni. Yang pertama ada mengembangkan pengetahuan peserta didik tentang konsep-konsep dasar MIPA. Pengembangan pengetahuan siswa tentang konsep dasar MIPA dimulai dari pemahaman bahwa MIPA merupakan dasar dari berbagai fenomena yang terjadi di alam. Siswa perlu diajarkan pola pikir ilmiah agar mampu mengerti hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa. Pembelajaran konsep dasar MIPA juga mengutamakan pengembangan kemampuan observasi yang merupakan langkah awal dalam memahami fenomena. Pembelajaran konsep dasar MIPA memastikan siswa secara akademik di jenjang berikutnya. Konsep dasar ini mencakup bidang utama yaitu matematika, biologi, fisika, dan kimia yang saling terkait dalam menjelaskan realitas. Yang pertama ada matematika, yaitu konsep dasar dalam matematika mencakup bilangan, operasi hitung, geometri, pengukuran, serta pola dan hubungan. Yang kedua ada biologi. Dalam biologi, konsep dasar yang perlu dikembangkan meliputi pengenalan makhluk hidup, struktur sel, klasifikasi, pertumbuhan, ekosistem, dan interaksi antar organisme. Selanjutnya, yang ketiga ada fisika. Dalam bidang fisika, materi yang diajarkan mencakup besaran dan satuan gaya, energi, gerak, cahaya, serta kalor. Fisika melatih kemampuan berpikir, logis, dan analitis karena konsepnya bersikap kuantitatif. Guru bisa memberikan percobaan sederhana untuk menjelaskan konsep lebih jelas, seperti percobaan gaya gesek atau penggunaan lensa. Yang terakhir, yang keempat, ada kimia. Dalam pelajaran kimia, peserta didik diajarkan beberapa konsep dasar, seperti materi dan perubahan yang terjadi, struktur atom, sistem periodik, ikatan kimia, larutan, serta reaksi kimia. Pemahaman tentang reaksi kimia membantu mereka mengenali perubahan zat dalam suatu proses tertentu. Nah, salah satu kemampuan berpikir yang penting dimiliki oleh siswa adalah kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir yang penting dikembangkan siswa. Secara umum, ada berbagai makna berpikir kritis. Berpikir kritis meliputi 3 aspek. Yang pertama, ada mengidentifikasi unsur-unsur yang merupakan alasan dari kasus, khususnya hubungan sebab akibat. Dan yang kedua ada mengidentifikasi, mengevaluasi asumsi. Yang ketiga, menjelaskan dan menginterpretasikan pernyataan dan ide. Dan yang terakhir ada menimbang keterimanan, khususnya kredibilitas klaim. Selanjutnya ada melatih kemampuan problem solving melalui penerapan konsep MIPA dalam berbagai situasi nyata. Penggunaan konsep dari sains, matematika, dan mata pelajaran MIPA lainnya dalam kehidupan nyata membantu siswa mengembangkan keterampilan pemecahan masalah mereka dengan cara yang jelas dan logis. Ide-ide ilmiah seperti mengamati, mengklasifikasikan, dan melakukan eksperimen membantu siswa memahami cara memecahkan masalah berdasarkan bukti. Ketika siswa menghadapi situasi nyata, mereka perlu menggunakan pengetahuan fisika, kimia, biologi, dan matematika untuk menemukan solusi yang tepat. Selanjutnya ada penerapan konsep MIPA dalam situasi nyata. Yang pertama ada penggunaan listrik rumah tangga untuk memahami konsep energi dan efisiensi. Yang kedua ada studi kasus ekosistem untuk memahami interaksi makhluk hidup di lingkungan. Yang terakhir ada penyusunan anggaran sederhana untuk menerapkan konsep matematika. Yang selanjutnya ada pengembangan kreativitas dan inovasi. Yang pertama ada siswa didorong untuk mencoba cara baru ketika hasil tidak sesuai dengan teori. Yang kedua ada siswa mampu mengubah cara kerja atau merancang alat sederhana untuk melakukan eksperimen. Yang terakhir ada siswa dilatih untuk berpikir dengan cara berbeda agar bisa menemukan banyak solusi alternatif. Menumbuhkan sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, ketelitian, dan objektivitas. Menumbuhkan sikap ilmiah dalam pembelajaran merupakan langkah penting dalam mengembangkan siswa yang mampu berpikir kritis dan sistematis. Sikap ilmiah mencakup rasa ingin tahu, kehati-hatian, dan objektivitas yang menjadi dasar untuk memahami berbagai fenomena. Rasa ingin tahu mendorong siswa untuk bertanya, mencari pengetahuan, dan menggali informasi lebih dalam tentang subjek yang sedang mereka pelajari. Pentingnya sikap ilmiah dalam pembelajaran. Dalam bidang fisika, materi yang diajarkan mencakup besaran dan satuan, gaya, energi, gerak, dan cahaya, serta kalor.
Fisika melatih kemampuan berpikir logis dan analisis karena konsepnya bersifat kuantitatif. Guru bisa memberikan percobaan sederhana untuk menjelaskan konsep lebih jelas, seperti percobaan gaya gesek atau penggunaan lensa. Mengembangkan sikap ketelitian. Ketelitian yang sangat dibutuhkan agar siswa mampu mengamati hal-hal kecil yang berpengaruh pada kebenaran data atau peristiwa. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan proses sains seperti observasi, eksperimen, dan analisis data. Keterampilan observasi merupakan langkah awal dalam proses ilmiah karena dapat memungkinkan peserta didik memperoleh informasi secara langsung dari fenomena yang mereka amati. Dalam eksperimen, siswa diajak untuk memahami dan menerapkan konsep variabel, yaitu variabel bebas yang dimanipulasi, variabel terikat yang diukur, dan variabel kontrol yang dijaga tetap agar hasilnya tetap akurat atau valid. Selanjutnya yaitu ada observasi sebagai fondasi keterampilan proses sains. Keterampilan observasi adalah kemampuan awal yang sangat penting dalam belajar sains karena menjadi dasar untuk memahami fenomena secara objektif. Yang kedua, analisis data dalam menarik kesimpulan ilmiah. Dalam eksperimen, siswa menggunakan beberapa jenis variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol agar hasil yang diperoleh benar dan bisa dipercaya. Selanjutnya yaitu ada observasi sebagai fondasi keterampilan proses sains. Keterampilan observasi adalah kemampuan awal yang sangat penting dalam belajar sains karena menjadi dasar untuk memahami fenomena secara objektif. Yang selanjutnya, mendukung tercapainya tujuan pendidikan melalui pemanfaatan pengetahuan dan keterampilan MIPA. MIPA sebagai bentuk pendidikan bertujuan membentuk peserta didik yang mampu berpikir secara logis, analisis, dan terstruktur. Pembelajaran matematika membantu siswa memahami pola, struktur, serta hubungan antar konsep yang abstrak. Ilmu pengetahuan alam membimbing mereka mengenali fenomena alam dengan cara ilmiah yang didasarkan pada bukti. Tujuan pendidikan MIPA adalah untuk meningkatkan kemampuan intelektual yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan modern. MIPA berperan dalam membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan di masa depan. MIPA sebagai tujuan pendidikan diantaranya yaitu MIPA yang membentuk kemampuan berpikir logis. Yang kedua, pendekatan ilmiah menjadi dasar pendidikan. Yang ketiga, MIPA melatih problem solving. Yang keempat, rasa ingin tahu siswa ditumbuhkan. Serta yang terakhir yaitu fondasi bagi perkembangan sains dan teknologi. MIPA berperan penting dalam meningkatkan keterampilan proses sains seperti mengamati, melakukan eksperimen, dan menganalisis data. Keterampilan ini membantu siswa untuk bekerja secara teratur dan mengikuti langkah-langkah yang benar, sehingga memahami materi dengan lebih baik dan tepat. Pembelajaran melalui eksperimen membuat siswa lebih mengerti hubungan antara teori dan praktik dalam ilmu pengetahuan. Selain itu, MIPA juga membantu mewujudkan tujuan pendidikan yaitu membentuk generasi yang kreatif, mampu beradaptasi, dan bisa menghadapi tantangan di dunia luar. Secara keseluruhannya, MIPA memberikan manfaat besar dalam meningkatkan